Tia Pak yang Dapil Banten kemarin yang dipecat Pak. Ternyata ada juga Pak Rahayu Dapil Blitar yang juga diduga akan dipecat dari meloloskan anak dari Ibu Rahayu kita belum pernah bahas soal Ibu Rahayu ya. Yang kemarin Tia itu memang kita bukan Tia sendiri. Kasus yang terdaftar di Mahkamah Partai itu sebanyak 135 kasus. Jadi bukan mereka aja, ya. Bukan mereka berdua saja, bukan Rahmat Tia sama Ibu Tia sama Pak Rahmat Handoyo saja, tetapi ada 135 kasus di seluruh Indonesia. Dan dari 135 itu 11 yang diterima oleh Mahkamah Partai. Dan setelah Mahkamah Partai melakukan sidang-sidang, 11 yang diterima itu dua dari yang diterima 11 itu adalah Ibu Rahmat Tia sama Pak Rahmat Handoyo. Oke. Jadi itulah kita, jadi prosesnya begini, kita setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Dia mundur sebagai kader partai. Kita ini bukan gerombolan politik. Kita ini organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau buat pelanggaran maka ada dua cara. Dia mengundurkan secara sadar. Kan kalau orang buat pelanggaran kan harus ya, mengundurkan atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca saya suruh kasih kesempatan. Silakan mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama. Tidak mau mundur. Maka sanksi berikut adalah pemecahan. Dan saya dengar baca berita dia sudah juga gugat di PT Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya silakan, tidak semua orang punya hak untuk mencarikan itu, jadi tidak masalah. Tapi tadi 100, kau dengar baik-baik, jangan ulang-ulang. 135 ya. Perkara hanya 11 ya. Oke. Yang lain itu tidak ada berita karena memang mereka taat aturan, oke? Karena kalau dua Pak Rahmat maupun Ibu Tia, ya mereka punya hak. Kita kan kasih tawaran. Sekali lagi saya sampaikan ya, partai ini bukan gerombolan politik, ini organisasi politik yang punya. Tia Pak yang Dapil Banten kemarin yang dipecat Pak. Ternyata ada juga Pak Rahayu Dapil Blitar yang juga diduga akan dipecat dari meloloskan anak dari Ibu Rahayu kita belum pernah bahas soal Ibu Rahayu ya. Yang kemarin Tia itu memang kita bukan Tia sendiri. Kasus yang terdaftar di Mahkamah Partai itu sebanyak 135 kasus. Jadi bukan mereka aja, ya. Bukan mereka berdua saja, bukan Rahmat Tia sama Ibu Tia sama Pak Rahmat Handoyo saja, tetapi ada 135 kasus di seluruh Indonesia. Dan dari 135 itu 11 yang diterima oleh Mahkamah Partai. Dan setelah Mahkamah Partai melakukan sidang-sidang, 11 yang diterima itu dua dari yang diterima 11 itu adalah Ibu Rahmat Tia sama Pak Rahmat Handoyo. Oke. Jadi itulah kita, jadi prosesnya begini, kita setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Dia mundur sebagai kader partai. Kita ini bukan gerombolan politik. Kita ini organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau buat pelanggaran maka ada dua cara. Dia mengundurkan secara sadar. Kan kalau orang buat pelanggaran kan harus ya, mengundurkan atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca saya suruh kasih kesempatan. Silakan mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama. Tidak mau mundur. Maka sanksi berikut adalah pemecahan. Dan saya dengar baca berita Tia sudah juga gugat di
VT Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya silakan, tidak semua orang punya hak untuk mencarikan itu. Jadi tidak masalah. Itu ada 100 lebih. 100, kau dengar baik-baik, jangan ulang-ulang. 135 ya. Perkara hanya 11 yang oke. Yang lain itu tidak ada berita karena memang mereka taat aturan, oke? Karena kalau dua Pak Rahmat maupun Ibu Tia, ya mereka punya hak. Kita kan kasih tawaran. Sekali lagi saya sampaikan ya, partai ini bukan gerombolan politik, ini organisasi politik yang punya. Dan Tia Pak yang Dapil Banten kemarin yang dipecat Pak. Ternyata ada juga Pak Rahayu Dapil Blitar yang juga diduga akan dipecat dari meloloskan anak dari Ibu Rahayu kita belum pernah bahas soal Ibu Rahayu ya. Yang kemarin Tia itu memang kita bukan Tia sendiri. Kasus yang terdaftar di Mahkamah Partai itu sebanyak 135 kasus. Jadi bukan mereka aja ya. Bukan mereka berdua saja, bukan Rahmat Tia sama Ibu Tia sama Pak Rahmat Handoyo saja, tetapi ada 135 kasus di seluruh Indonesia. Dan dari 135 itu 11 yang diterima oleh Mahkamah Partai. Dan setelah Mahkamah Partai melakukan sidang-sidang, 11 yang diterima itu dua dari yang diterima 11 itu adalah Ibu Rahmat sama Pak Rahmat Handoyo. Oke. Jadi itulah kita, jadi prosesnya begini, kita setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Dia mundur sebagai kader partai. Kita ini bukan gerombolan politik. Nah, kita ini organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau buat pelanggaran maka ada dua cara. Dia mengundurkan secara sadar. Kan kalau orang buat pelanggaran kan harus ya, mengundurkan atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca saya suruh kasih kesempatan, silakan.